Ini karena eh softtek ya, softtek kan merek ya. Nah, kemudian kebersihannya dan kolaborasi ketika ada intervensi, ketika ada infeksi. Kemudian ini sama juga dengan episiotomi ya. Nah, ketika bicara human sign, kamu bisa melakukan pemeriksaan human sign ya dengan cara yang tepat. Luruskan kaki, angkat ya, kemudian ditanyakan ada nyeri atau tidak, gitu ya. Nah, ini adalah bubble heat. Oke, sekarang kita lihat soal-soal. Kalian punya soal apa? Saya coba. Hmm. Nanti gini, kita satu-satu dulu ya, postpartum ya. Mana sih escape ya? Oke. Saya kok balik ke ini nggak ada ya. Nah, dari sini, saya balik sini deh. Nah, oke, saya nggak bisa lihat kalian kalau dengan tampilan seperti ini. Coba kalian baca ya, ini tentang postpartum. Ini benar ya, satu, dua. Silakan dibaca, eh, nggak nyampe 1 menit ya. 20 detik saya kasih waktu untuk baca jawabannya, kemudian kirim ke chat box. Silakan dikirim ke chat box. Saya mantau di sini berapa orang yang sudah bisa jawab. Ya, apa jawabannya? Silakan. Yang sudah tahu jawabannya langsung di chat. Ya, sudah ada? Oh, Salwa. Oke. Del, Khairunisa. Ya, Ibtina. Nah, banyak semua ya. Hampir semuanya mengisi C. Lakukan masa terus. Ya. Ya, oke. Berapa persen yang sudah menjawab? Sebenarnya apa? Kenapa kok C menjadi, ya betul C ya. C menjadi kunci jawaban ini. Lakukan masa terus. Seorang perempuan usia 13 tahun. Ya, kita lihat kuncinya. Oke, saya minta pendapat dari salah satu kalian. Di mana sih Ibu bisa ngelihat nama-nama? Ya, siapa yang mau ngasih pendapat? Betul lagi nyari ini nama orang. Nah, kelihatannya. Ya, oke. Sekarang coba. eh Jihan ada? Jihan. Jihan satu. Jihan dua. Jihan tiga. Oke, Jihan, where are you? Ya, ini. Bisa. Ini siapa yang ngomong barusan? Jihan? Ya, oke. Silakan Jihan. Kira-kira, kamu setuju dengan jawaban C? Iya, setuju. Oke, sekarang lihat soal. Kira-kira clue apa dari soal ini yang menunjukkan jawabannya ini lakukan masa terus? Di mana kamu kuncinya dari Karena kalimat soal ini? Ingat. ya, kontraksi uterusnya lemah nih. Oke, kontraksi uterus lemah. Ya, itu menunjukkan kunci utama ya. Kalau bicara kontraksi lemah, tadi kita sudah bahas kan? Apa yang harus kita lakukan ya dengan masa seuterus? Kenapa kok di masa seuterusnya? Anda bisa jawab. Kenapa harus distimulasi? Itu kan namanya stimulasi taktil, dimasas. Ya, kenapa harus dimasas gitu loh? Emang nggak ada cara lain? Ya, oke, silakan. Kenapa harus dimasas? Ada? Khadijah? Khadijah monitor? Khadijah satu, Khadijah dua, Khadijah Lintang. Lintang ada? Lintang Fatmasari? Oke, Lintang. Lintang satu, Lintang dua, Lintang tiga.
Alwa, Saya izin tolong kamu catat yang nggak nyebut ya. Ini siapa? Lintang, Ibu. Oke, Lintang. Ya, silakan Lintang. Kenapa harus dimasas? Tujuan di masa uterus itu supaya uterusnya itu berkontraksi, jadinya pembuluh darah di sekitar plasentannya itu darahnya berkurang. Hmm, gimana? Sehingga dengan masase itu akan membantu proses kontraksi. Ya, efek kontraksinya ini menyebabkan apa? Perdarahannya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Oke, logika berpikirnya aja. Kok bisa kita masase kontraksi terus perdarahannya berkurang? Ada sekian detik mikirnya. Ya, karena kamu nggak lama-lama itu nanti jawab soal. Bintang ada bintang. Bintang ini ladies or gentlemen? Bintang. Halo Ada dua, bintang. ada dua ibu, ada Ah, ladies, bintang ada dua-duanya. Bintang bintang kejora ada. Atau bintang coba yang merasa namanya bintang ngomong aja. satu lagi Kak Bintang. Yang dulu Bintang saya, Bu. apa? Ah, oke. Ya udah yang suaranya bass aja dulu. Apa Bin? Iya, itu kenapa pendarahannya bisa memperkecil karena ukuran rahimnya mengecil, Ibu. Mm-mm. Kan rahimnya memang masih segitu-gitu aja pada saat kamu masase. Dia tidak makin mengecil, tapi yang berproses adalah kontraksinya. Ya kan? Kalau besarnya tetap dia akan mengecil setelah sekian waktu gitu. Ya. Ada yang bisa bantu? Ada? Coba sekarang gini berpikirnya. Yang uterus itu kan tadinya isinya bayi ya. Apa jaringannya akan melebar gitu ya. Di situ pembuluh darah bertebaran. Nah, ketika bayinya sudah keluar, dia mulai mengecil kan. Nah, pembuluh darah yang ada di situ akan bagaimana dengan proses pengecilan ini? Ya, tentunya kayak di squeeze gitu ya. Jadi kalau kamu masuk masuk suatu net atau jalan, ya, ketika dia masuk masih melebar, pembuluh darah kan bebas, ya, bebas untuk apa menyalurkan isi yang ada di dalam pembuluh darah. Tapi ketika dikontraksi, ya, ada efek kontraksi karena tadi ada stimulasi, ya. Kontraksi ini kan berarti dia menyempit, ya. Jadi jaringan di antara di jaringan itu akan mengkompres pembuluh darah yang ada di situ. Ya, simpel kan? Ya. Sebenarnya dengan kompresi dari otot yang kontraksi, ini akan bisa me- menghambat proses perdarahan. Ya, pembuluh darahnya ikut tersqueeze dan akhirnya perdarahan itu berhenti. Gitu ya. Jadi ketika bicara uterus lemah, langsung ingat ini akan mudah untuk terjadi perdarahan. Gitu ya. Jadi kalau soalnya berubah ke arah diagnosis, ya itulah nanti diagnosisnya. Oke, good ya. Kita lanjut. Nah, udah berubah. Saya besar. Oke, silakan kalian baca, satu orang baca deh. Nanti yang lain langsung berpikir. Bacanya nggak perlu lama-lama. Dimas ada? Dimas. Halo Dimas. Dimas satu, dua, tiga. Dila. Ibu, Ini Dimas. Suara Dimas. betul Ibu. Oke, Iya, salah Dimas ya. Ibu. Oke, Dimas, baca yang keras. Yang lain sambil mikir. Kalau udah ada jawaban masuk di chat box. Ah, Dimas, suara kamu jauh banget. ya, sekarang Ibu. Terdengar nih Bu. Agak jauh. Ya, saya ulangi kembali Bu. Apakah intervensi Ya dan oke, kasus lanjut. tersebut Bu? Seorang Ya. perempuan Coba. atau A0 mitos hari ketiga post ST atas indikasi plasenta previa totalis hasil pengkajian tekanan darah 100/70 frekuensi nadi 88 per menit suhunya 36. Peredaran meminta disertai dari ASI tidak keluar namun sedikit dan bayi belum mendapatkan ASI.
FU-nya 3 jari di bawah pusat. Kontraksi bayi tubuh dan bayi belum terjadi. Untuk Mm-mm. jawabannya yaitu Apa? Nah, ini eh, soalnya bagus gitu ya, saling homogen. Nah, kalian milih apa? C. Oke, ini udah berubah belum? Ini udah soal baru apa soal lama? Coba silakan mulai mulai ini ya. Ini saya ya oke. Ada D, ada E, A, bervariasi. D, E, A, D, E juga ada A. Hmm, oke. D, kebanyakan A. Ya, oke kita sama-sama bahas ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, good semuanya ya. Sudah memberikan tanggapannya. Ada A, berarti ada lakukan pijat oksitosin. Kemudian ada susui bayi sesering mungkin. Kemudian tadi ada lakukan perawatan payudara. Ya, jadi kebanyakan berkisar pada A, C, D, dan E. Kalau variasi jawaban kalian banyak soal itu bagus. Itu kayak silakan siapa yang mau memberikan jawabannya dan rasionalnya apa. Panggil aja lah, kamu sih jadi pendiam gitu ya. Mana? Mediana ada Mediana Afriliani Iya, Ibu, dari izin. ya oke. Ya, suaranya kerasan Medi. Iya, Pak Ibu, Ibu yang apa sudah kecilin ya terdengar, sebentar. Ibu, Kayaknya suara saya? suara ibu yang dikecilin jadi kuping. Tunggu bentar. Ya, oke. Izin, Ibu, apa suara saya sudah terdengar? Ya, Medi, silakan. Apa Iya, baik, analisisnya? Ibu. Saya milihnya lakukan pijat oksitosin karena dari data di sini itu em, bayi payudara bengkak, terus Mm. disertai nyeri dan ASI sudah keluar tapi sedikit, Ibu. Makanya saya pilih pijat oksitosin supaya pengeluaran ASINya lebih lancar, Bu. Oke, baik. Berarti pijat oksitosin itu tujuan utamanya untuk apa sih? Adinda, Ah, pijat utama, pijat oksitosin tujuan utamanya untuk apa? Mana Adinda? Adinda ada banyak ya. Adinda Ramadhani. Adinda Ini Bu, Ramadhani ada. untuk merangsang produksi ASI Bu. Mm-mm. Ini Adinda siapa yang bicara? Adinda Ramadhani Bu. Oh gitu. Tapi di sini kok kamu mic-nya nggak keluar. Ini Adinda Ramadhani. Ya. Gimana tadi jawabannya? Untuk apa? Pijat oksitosin. Untuk merangsang produksi ASI Bu. Rangsang produksi ASI. Maksudnya gimana? Rangsang produksi ASI. Gini, kan di dalam anatomi apa mame atau payudara, di situ kan ada apa? Ada lactivarus yang menyimpan ASI, produksi ASI ya. Nanti produksi ASI distimulasi oleh hormon apa? Produksi aks, produksi ASI itu apa? Distimulasi oleh hormon apa? Ayo, jangan pada tidur. Mm-mm. Izin Ibu untuk pijat laki oksitosin itu Ya, untuk melancarkan ASI yang tidak ada Ibu misalnya eh, misalnya pijat oksitosin itu untuk mempelancar ASI yang lagi menghandat. Karena itu kalau misalnya sebenarnya. Sekarang siap. Mm-mm. Ya, kamu suaranya putus-putus. Ini siapa yang bicara? Suara ibu kedengeran kan? Yang bicara siapa? Sebut namanya ya, izin Ibu Ratu menjawab supaya Ibu ibu bisa tahu. Oke, Ratu, ya. Gini Ratu, pijat ya, atau yang lainnya.
Ya, pijat oksitosin bisa bicara alasan pijat oksitosin ya. Kalian harus berpikir ketika ada permasalahan payu bengkak, ya, nyeri. Nah, itu bicaranya bahwa produksi ASI tetap jalan gitu kan? Kenapa payudara bengkak? Karena di produksi ASI-nya itu tetap ya, dia menumpuk di laktoferus ya, di apa kantong-kantong alveoli itu ya, berisi ASI dan ASI ini diproduksinya berarti produksi ASI, hormon yang memproduksi ASI, yang menstimulasi itu bekerja kan? Hormon apa? Oksitosin. Dosen Ibu. Prolaktin Ibu. Ah, prolaktin, betul. Prolaktin bekerja dengan baik sehingga dia menghasilkan ASI. Dan ASInya permasalahannya kenapa? Kenapa payudaranya bengkak? Kenapa coba? Kok Asinya bisa nggak bisa bengkak? keluar. Asinya Nah, nggak bisa keluar Ibu. betul, ASInya nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Berarti Penyebabnya mungkin apa? hormon oksitosinnya Ibu yang bermasalah. Nah, hormon oksitosin kemungkinan menjadi penyebab permasalahan ini. Kenapa sih hormon oksitosin ini? Untuk apa sih hormon oksitosin? Apa? Dia untuk membantu apa? Sehingga tadi bilang karena ACI yang nggak lancar, makanya pijat oksitosin gitu. Untuk membantu pengeluaran asinya Ibu. Ya, apanya yang distimulasi oleh si oksitosin? Kontraksi dinding alveoli dan air susu, Ibu. Ya, lebih spesifiknya apa? Yang apa? Yang terkait dengan hal tersebut apa Refleks letdown ya. yang kita lihat? Ya, refleks apa? Letdown Letdown. reflex atau ejeksinya yang terganggu gitu kan, letdown reflex. Nah, itu yang akan distimulasi oksitosin. Sehingga ketika refleks itu terbantu dengan oksitosin, dia akan ejeksi apa yang ada di kandung ada di apa laktoferus itu akan keluar asinya. Ya karena ada refleks ejeksinya itu, letdown reflex itu bermain dengan baik. Ya. Jadi intinya ketika apa ejeksinya bisa sempurna, ya. Nah, bisa terstimulasi, maka dia akan bisa kembali menghisap bayinya ya, bisa minum minum ASI dengan baik gitu ya. Dengan kata lain bahwa ASI ini keluar sesuai dengan sesuai dengan stimulasi yang dirangsang oleh bayi gitu ya. Nah, tapi permasalahannya ini ada bengkak, ada nyeri gitu ya. Nah, apakah terus dengan bengkak ini juga mempermudah ejeksi? Ya, sehingga yang perlu kalian pikirkan nanti jawabannya, saya nggak akan berikan jawaban yang benar. Ya, kalau disertai eh, apa yang harus dilakukan ketika kita akan merangsang oksitosin, tapi mengurangi nyerinya, gitu ya, bengkaknya berkurang, lalu kita apakan, ya? Nah, itu yang jadi kuncinya, karena seolah-olah jadi semua jawaban ini benar kan? Ini semua jawaban benar, ya. Nah, tapi langkah apa dulu yang harus dilakukan? Yang paling diawali semuanya tepat ya. Ini soalnya mungkin yang harus harus lebih diinikan lagi, spesifikan lagi. Semua langkah ini tepat. Gimana caranya mengurangi bengkak sehingga nyerinya ikut menurun dan dia dirangsang oksitosin sehingga dan refleksnya juga terstimulasi dan ini memudahkan ASI keluar. Ya, jadi kalau ternyata di dalam spesifik ini apa kalian menjawab pijat oksitosin, terus nyerinya gimana? Apakah dengan pijat oksitosin nyeri ini akan apa? Akan juga mengurangi? Ya, mana yang lebih utama dari sini? Gitu ya. Jadi pemikiran ini coba kalian analisis lagi mana yang paling tepat ya dengan pola pikir seperti itu. Gitu ya. Nah, kamu berpikir lagi nih untuk soal ini, gitu ya. Nah, sekarang masih ada lagi nih, ya. Oke, sekarang silakan dibaca sama siapa? Bismil, Bismil ada? Ada, Ibu. Oke, silakan Bismil, baca cepat. Yang lain bisa langsung jawab. Jadi setelah bintang nih ya, berarti baru ya. Ya, silakan baca Oke. Bismil.
Izin, izin Ibu, seorang perempuan usia 38 tahun, P3A0 dirawat di ruang nifas 5 jam yang lalu. Hasil pengkajian pasien mengatakan mengganti pembalut 2 kali dalam 1 jam dan belum menyusui. Kontraksi uterus lemah, TFU 2 jari di atas pusat, tekanan darah 90/70, frekuensi nadi 88, frekuensi nafas 24, dan suhu 37. Apakah intervensi keperawatan untuk mengatasi kasus tersebut lakukan masase uteri, Ibu? Sama soalnya ya. Nah, yang lain apa? B, B. Kamu juga B. Terus ada lagi, ini terlalu soalnya kecil teuing isinya gitu ya. Karena nggak homogen. Kalau yang tadi kan agak sulit kamu menilai semuanya hampir sama. Ini semuanya bisa mengarah kepada lakukan massage uteri. Oke, dia mana kata kuncinya? Ini sama dengan yang tadi ya. Oke, deh coba deh. Kamu analisisnya gimana? Sama hasilnya B, massage uteri. Halo Dea, Dea Wisma Linda. Ibu Mm-mm. berfokusnya pada kontraksi uterusnya lemah, terus jadi jawabannya lakukan massage uteri. Ya, ada pengecoh nggak di sini? Ya, tinggi fundi 2 jari di atas pusat, berarti memang masih ini ya. Pembalutnya 2 kali dalam 1 jam. Oke, agak. Kalau pasca persalinan kan memang masih perdarahan nih, 5 jam. Ya, berarti kata kuncinya adalah kontraksi uterus lemah. Gampang banget ya pembedanya. Ya, masih ada lagi nggak soalnya? Coba. Nanti kalau kalian ada soal yang lain, ini sama nggak sih? Nah, ini beda ya. Oke, tadi jawabannya bersama ya. Nah, sekarang silakan. Siapa? Ada Dimas ya? Halo Dimas. Are you there, Dimas? Uhuy, Dimas 1, Dimas 2, Dimas 3. Oke. Fadilatul. Fadilatul ada? Fadilatul 1, Fadilatul 2, Fadilatul 3. Nggak ada. Farda. Farda 1, Farda 2, Farda Iya 3. Ibu, Ya, oke. Iya, ini siapa? Farda. iya Ibu Farda. Oke, silakan Farda. Seorang perempuan Yang berusia lain 20 langsung. Mm-mm. 26 tahun, P1A0 postpartum, 6 jam dirawat di ruang nifas. Dengan keluhan merasa lemas, banyak keluar darah dari jalan lahir. Hasil pengkajian TD 170, frekuensi nadi 90, kontraksi uterus lunak, kandung kemih penuh, perawat segera mengosongkan kandung kemih dan melakukan massage uterus. Apakah hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut eh, yang saya ibu kontraksi uterus kuat? Sil. Oke. Udah ini juga gampang ya. Hampir sama. Ini kayaknya kok. Saya nggak. Kalian udah lihat yang itu nggak soal-soal yang dikirim dari Sinersi ya? Ya, kayak gini soal gini banyak nggak waktu Sinersi kalian latihan atau uji hukum? Ada tentang kasus ini? Ini jawabannya udah exactly ya. Ada Ibu yang Ada. semodel kayak gini. Eh, jadi banyak keluar juga ya. Nah, hati-hati dengan ininya ya, dengan pengecoh ya. Jadi kalau kontraksi uterus kuat ya kaitannya kalau di gini, kalau di dalam soal yang baik di hukum, dia tidak akan ada pengulangan antara vignette dengan option jawaban. Ya, ini kan ada pengulangan. Ini kamu gampang banget ngisinya, ya. Tapi kalau nanti di ujian hukum, kalau dia sudah melewati eh, panel expert, tidak akan ada soal yang seperti ini, ya. Jadi kalau di V-nya sudah bicara kontraksi uterus, maka pilihan jawabannya harusnya tidak ada yang mengulang kata-kata ini, ya. Jadi itu yang perlu dicermati. Jadi biasanya ada padanan kata, ya. Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Jangan mencari jawaban yang sama, ya, karena biasanya harusnya nggak bisa seperti itu ya kalau di ujian hukum. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara yang lain. Tunggu, postpartum udah. Bayi baru lahir. Oke, kita lihat bayi baru lahir. Sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. eh saya gedein dulu. Nah, bayi baru lahir. Ini kaitannya dengan
Udah kelihatan ya? Ini berkaitan dengan ibu postpartum. Jadi kalau bicara ibu postpartum, pasangannya itu ya sama bayinya, kecuali kalau apa fetal death ya, atau bayinya meninggal saat lahir. Nah, itu nggak ada bayinya. Tapi kalau ini bicaranya yang ada bayi, ya. Nah, apa yang harus kalian perhatikan di sini, ya? Ketika bicara bayi baru lahir, maka kalian akan bicara bagaimana pernafasan, ya, atau adaptasi awal, ya. Ketika kita bicara adaptasi awal, maka yang kita lakukan adalah kita mengkaji menit pertama dan menit kelima, ya. Itu kita namakan nilai Apgar. Jadi nilai Apgar kapan sih dapatnya? Ya, pada saat diadaptasi 1 menit pertama, itu kita nilai. Nah, sekarang apa yang perlu dinilai? Apgar, ya. Apgar, kalian nanti baca apa itu Apgar, appearance gitu kan, penampilannya. Oh, gimana, ya? Apakah penampilannya biru gitu ya, atau pink ya. Kemudian G-nya apa? Apgar, pulse, pulse ya, pulse itu nadi. Nadi eh, di atas 100 atau di bawah 100 ya. Normalnya kalau bayi baru lahir di atas 100. G-nya grimace, itu bicaranya tentang apa? Syaraf ya. Jadi meringis, dia ada refleks syaraf. A-nya A-nya apa sih? Apa ada yang tahu nggak? R-nya respiration. A-nya Ini activity, Bu. Aktivitas activity. otot. Oke, thank you ngingetin ya. Activity berarti massage otot. Nah, kan mudahnya gini, appearance penampilan dia berwarna biru atau pink gitu kan. Nadi, pernafasan, ya, kemudian muscle activity atau aktivitas muscle, lalu bicaranya grimace atau syaraf. Nah, pada bayi baru lahir, cengar gitu kan. Kalau bayi terlihat dia nangis kuat, ya, kemudian dia gerakannya apa? eh, gerakannya kelihatan ya, ekstensi fleksi tangan ekstremitas itu bergerak kuat ya. Kemudian dia menangis gitu kan, menangis itu eh, mukanya meringis gitu kan ya. Nah, itu kita bisa lihat grimace. Jadi kalau kalian mendengar melahirkan bayinya suara menangis keras, itu sudah ada aspek kita katakan pernafasannya sudah baik, ya, nadinya oke, grimace, gitu ya. Berarti muscle activity, ya. Ada 4 komponen ini yang bisa kalian langsung lihat, ya, bagaimana aktivitasnya. Kalau dia bagus semua, maka nilai tertinggi adalah 2. 0, 1, 2. Ya. Berarti kalau dia bagus semua, ada 4 komponen yang nilainya 2. Gitu ya. Ingat ya. Jadi ada 8 kan, nilai skornya 8. Satu lagi apa? Appearance. Pada bayi baru lahir, normal menit pertama itu akan terjadi akrosianosis. Ya. Akro itu akral, sianosis itu biru. Jadi akral itu berwarna biru. Nah, nilainya berapa? Ya, kalau 0 biru semua. Kalau hanya akral yang biru, nilainya 1. Yang apa? Yang pink. Jadi kalau dia pink, badannya pink, birunya tapi birunya di akral itu nilainya 1. Yang nilainya 2, badannya berwarna pink, gitu ya. Nah, ini berarti ada 1 komponen dengan nilai 1. Itu yang normal ya. Maksudnya di kondisi fisiologis. Lalu menit pertama kira-kira berapa yang bisa kita tetapkan? Jumlahkan saja. 8 tambah 1. Berarti menit pertama 9 itu masih normal. Karena apa? Karena secara fisiologis warna kulit itu ekstremitas berwarna biru. Nilainya 1. Gitu ya. Tapi berikut dengan perubahan waktu 5 menit kemudian, ya, kalian observasi lagi. Berubah nggak nih yang 1? Atau malah yang lainnya ikut turun? Ya.
kelihatan bayinya letargi, ya, tidak lemes gitu ya, nggak terengginas seperti tadi, ya. Kemudian napasnya kok kelihatannya ada cuping hidung, ada retraksi. Nah, itu dia akan kembali menilai lagi kalian. Ada nggak penurunan dari 9/10 turun nggak? Kalau dia turun sampai di bawah 7, itu udah masuk ke distress bayi atau asfiksia, ya. Nah, itu asfiksia nanti ada ringan, sedang, berat gitu kan. Nah, 7 ke bawah itu sudah worry, ya. Hati-hati. Kenapa bisa seperti itu? Penanganan dari perawat bisa juga menjadi faktor penyebab, ya. Kalian lihat lagi, ya, bagaimana proses adaptasi ini bisa difasilitasi. Bayi baru lahir tidak semerta dia adaptasi dengan badannya sendiri, ya. Hanya beberapa menit dia bisa mampu. Seperti contoh, ketika bayi hipotermi tidak gini, kan kalian harusnya bersihkan, gitu kan? Pertama keringkan, bebaskan jalan nafas, keringkan gitu ya. Nanti di dalam kalian ingat ketika persalinan bayi diapain sih? Ya, yang jelas dikeringkan, bebaskan jalan nafas. Itu upaya untuk memberi kehangatan. Ketika kalian tidak aware dengan itu, bayi hipotermi. Nah, ini kondisi sekian menit dia masih bisa mengatasi dengan apa? Karena di tubuhnya itu ada brown fat atau lemak coklat yang bisa dimetabolisme untuk menghasilkan panas, ya, karena di luar tidak mengakomodir misalnya. Nah, tapi itu tidak bisa lama, ya. Alhasil ketika kita lupa memberikan kehangatan pada bayi baru lahir, hipotermia yang berlanjut, ini akan menjadikan kondisi makin menurun, ya. Kalau terjadi PO2-nya menurun, kalian lihat lagi proses adaptasi. Di situ pada bayi baru lahir, paten ductus arteriosus, ya. Ini pelajaran udah kayaknya ibu soalnya bagian bayi baru lahir juga ya. Di situ akan terlihat paten ductus arteriosus setelah proses guntingan tali pusat itu akan dia menutup dengan sendirinya. Kenapa? Karena PO2-nya meningkat, PCOD-nya menurun, ya. Hormon prostaglandinnya juga ikut menurun, ya, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya strik pada ductus, ya. Jadi dia ductusnya mengecil. Tapi dalam sekian sekian jam bayi masih dalam kondisi adaptasi, kalian tidak bisa membuat bayi hangat atau bayi terjadi hipotermi, PCO2-nya makin tinggi gitu ya. Kalau dia PCO2-nya makin tinggi, akhirnya apa? Yang tadinya sudah mulai mengkerut itu duktusnya, itu akan bisa terbuka lagi. Itu hanya gara-gara perawat tidak bisa memberikan kehangatan pada bayi baru lahir. Ya, jadi kalau kalian terjadi seperti itu, diusut, ya, itu kesalahan perawat, masuk penjara judulnya. Gitu ya. Padahal hanya upaya untuk menghangatkan. Nah, sekarang balik lagi. Bagaimana sih proses bayi baru lahir itu bisa kehilangan panas tubuh? Ya, gimana caranya? Coba ada yang bisa masih ingat nggak? Proses hilangnya bayi hilangnya panas tubuh bayi. Jadi bayi itu lebih mudah terjadi proses kehilangan panas karena apa? Luas permukaan tubuh itu lebih besar ketimbang berat badannya. Ya, jadi kalau kalau misalnya nih, ya, bayi itu kulitnya diratain gitu ya, itu akan berbanding lebih luas permukaan tubuhnya ketimbang dengan berat badannya. Dengan kata lain, proses evaporasi, proses pengelepasan panas di tubuhnya itu menjadi makin cepat gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi bayi itu nggak boleh sampai hipotermi. Ya, nanti ada soal bagaimana kalau dia perpindahan panasnya karena dia ditidurkan di bawah jendela yang di luarnya hujan. Kira-kira resiko hipotermi terjadi karena apa? Jawab itu, ya, mesti harus bisa jawab. Kenapa? Karena kalian akan tahu tentang bagaimana proses evaporasi, radiasi,
konduksi sama konveksi. Itu yang harus diingat kembali. Ya, Ibu nggak nyiapin soal itu, tapi kamu harus tahu proses ini. Ingat betul bagaimana bayi baru lahir proses pengeluaran panas dalam tubuhnya, ya. Dan ini akan menjadi kunci kalian apa yang harus kalian lakukan untuk bisa bayi itu tidak terjadi hipotermi, ya. Nah, ini adaptasinya adalah termoregulasi, gitu ya. Kemudian tali pusat, ya. Tali pusat ini ada juga resikonya, ya. Dia kalau kalian pengkajiannya ternyata ada kemerahan, berbau busuk, itu setelah berapa hari ya. Kalau baru lahir mah enggak gitu ya, kecuali tampilan dari apa? Dari umbilikal itu, ya, tali pusatnya itu kelihatan tidak apa kayak apa istilahnya ya, tidak segar gitu ya. Nah, kemudian kamu lihat loyo itu mungkin bisa terjadi karena proses kelahiran yang cukup lama. Biasanya terjadi pada bayi-bayi dengan postmatur, ya, lebih dari 42 minggu. Nah, itu bayinya jadi mengkeret gitu ya. Termasuk tadi apa? Tali pusatnya. Nah, tapi jarang sih soal-soal yang gitu ya. Nah, ingat ya, jadi tali pusat itu bisa ada masalah ya. Kalau terjadi proses infeksi, kalian melakukan perawatan tali pusat yang seperti apa? Ya, tali pusat ada kering, ada basah gitu ya. Nah, yang kering basah, tapi dari penelitian ke sini, yang paling penting adalah dia tetap kering dan bersih itu, ya. Sehingga perawatannya apa? Perlu nggak dikompres alkohol, ya? Apakah dibuka aja? Nah, ya, itu yang menjadi perhatian. Namun berapa dekade ini perawatan di pusat terbuka itu dikatakan lebih efektif, ya. Tapi harus tetap dijaga itu kering dan kebersihannya, ya. Kalau tidak bisa dijaga itu ya bahaya juga ya, bisa terjadi infeksi. Jadi budaya-budaya dikasih bobok, kasih apa gitu ya supaya cepat kering itu eh, diedukasi supaya tidak dilakukan ya kata potensial infeksi dari situ gitu. Itu tali pusat ya. Kemudian ingat di sini juga ada masalah saluran cerna gitu ya. Coba lihat di sini ya. Tadi kalau bayi tidak mau menyusui, kemudian saking refleksnya remah, ya, ASINya masih apa terjadi gangguan, ya, kemudian penurunan berat badan berlebihan. Ingat ya, bayi akan menurun 10% dalam waktu pasca 10 hari, ya, sekitar 10 hari setelah kelahiran dia akan menurun ya 10% itu masih 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 dikatakan normal. Kenapa? Karena proses adaptasi itu dari bayi apa bagaimana dia proses mulai berkembang gitu ya, evaporasi terjadi ya. Nah, itu akan terjadi penyusutan berat badan. Tapi dengan proses waktu itu hanya 10% dan dia akan kembali gitu ya, akan kembali naik. Jadi tidak akan berlama-lama itu penurunannya ya. Penurunan sebentar 10% dia akan naik ya dengan adanya apa nutrisi dari bayi dari ibunya gitu ya. Nah, ini eh, yang kalian harus perhatikan pada bayi-bayi seperti ini ya. Apa yang harus dilakukan adalah bagaimana kalian mengedukasi ibu supaya bisa memberikan apa apa memfasilitasi bayi untuk bisa apa melakukan eh, apa, laktasi dengan baik gitu ya. Jadi nanti apa bagaimana caranya pantauan kecukupan ASI? Nah, kalian belajar apa itu kecukupan ASI ya? Yang kemarin apa risetnya tentang bagaimana menilai kecukupan ASI tentu tahu ya. Yang disebut kecukupan ASI dilihat dari mana ya? Berat badannya naik gitu kan? Ya, kemudian apalagi banyak indikator yang harus kalian baca lagi gitu ya. Nah, ini sedikit tentang bayi baru lahir. Coba kita lihat soalnya. Ada nggak soal yang dari itu? Menyiapin soal nggak sih? Sebentar ya. Ini soal apa? Bayi baru lahir case pro. Hmm. Nah, ini kali. Cuma ada dua nih.
Ya, coba bayi baru lahir. Ya, baca dulu. Siapa yang mau baca? Hmm, Laili ada, Laili. Ibu tuh nggak bisa mantau kalian ya. Jadi kalau kalian terus lagi ngantuk gitu ya udah. Tidur aja sekalian. Oh, ibu juga nggak lihat. Oke, Laili. Laili satu, Laili dua, Laili tiga. Iya, Ibu. Ada? Izin. Oke, Ada, Laili. Ibu. Ya, silakan baca dulu. Yang lain langsung kasih jawaban. Ya, bayi baru lahir usia 2 jam, lahir spontan di ruang bersalin. Hasil pengkajian frekuensi nafas 68 kali per menit, terdapat retraksi dada, nafas cuping hidung, merintih saat ekspirasi, dan tapak sianosis. Apakah masalah keperawatan utama pada bayi tersebut? Eh, Jawabannya gangguan. Ada yang A. Kamu apa? Ada yang E. Ada yang B. Apa? Laili. Kamu ngasih jawaban juga lah ya. Gangguan pertukaran gas, Ibu. Oke, ada E berarti. Ini kan variasi jawabannya. Ada B, tadi ada A juga ya. Nah, kita coba bahas bareng-bareng. Berarti soal ini bagus karena menyebar kalian semua jawaban ada. Ya, kecuali resiko infeksi dan hipotermia. Nah, sekarang gini. Ibu minta Mei. Mei ada Mei? Mei satu, Mei dua, Mei tiga. Ada Mei? Oke, Monica. Monica satu, Monica dua, Monica tiga. Ada juga. Hadir Ibu. Ya, yang hadir siapa? Monica apa Mei? Iya, Monik Ibu. Oke, ya Monik. Apa jawabannya? Kenapa? Kamu milih apa, Monik? Kalau saya juga milihnya gangguan pertukaran gas, Ibu. Oke, sekarang kita lihat di sini di soal. Mana yang menunjukkan gangguan pertukaran gas? Kalau saya dilihatnya dari yang pertama frekuensi Mm-mm, napasnya yang 68 kali per menit itu takipnu, mm-mm, kemudian ada retraksi dada, ada cuping mm-mm. hidung, sama ada grunting Ibu. Jadi dia merintih saat ekspirasi Oh, sama tampak sianosis. oke, tampak sianosis ya. Ya, oke, kita lihat eh, pendapat teman lain yang apa? Yang ada A, ada nggak yang jawabannya A? Oh, nggak ada. Yang jawabannya B banyak. Ya, coba Kurnia. Kurnia, kamu tadi udah pernah dipanggil belum? Kamu jawabnya B ya, Kurnia Kak, ya? izin menjawab belum Ibu? Iya, Oke, Kurnia. Kenapa kamu jawab B? yang pertama itu karena frekuensi napasnya itu kan takip nebu 68 Hmm, kali per menit. Kemudian ada retraksi dada dan ada napas cuping hidung Ibu. Yang saya lihat dari mm-mm, data itunya Bu. mm-mm. Kenapa emang dengan data-data ini? Halo, Monik, Ibu nih Iya, ya. hadir Ibu. Ya, iya kenapa? Kenapa itu yang menjadi mendasari? Em, Kalau saya itu kata kuncinya dari sianosis sih Ibu kalau jawaban saya. Kalau yang E. Mm-mm. Jadi sudah ada apa tanda-tanda Sianosis. hipoksia gitu Oke. ya. Heeh. Ya, ya, analisisnya cukup dalam ya. Sekarang ini, selain sianosis, ini kan kalau kita jawabannya gangguan pertukaran gas. Dan indikator apa yang harusnya ada di situ ketika kita bicara gangguan pertukaran gas? Ada yang bisa ngasih masukan? AGD ya, Bu? AGD, Nah, Bu. Yang Bu AGD siapa? Ibu. AGDT analisa gas darah, gitu ya. Jadi harus ada hasil pemeriksaan AGD. Oke, catat kita ya. Ini ada nggak? Ada ya? Ada Bu. Nah, Nggak ada Ibu. oke, berarti kita bisa melihat bahwa data kurang kalau sampai dengan gangguan pertukaran gas, ya. Jadi gini, ketika kita bicara masalah pernafasan, yang pertama kita lihat dari luar dulu, ya. Luar itu apa yang harus kita perhatikan? Berarti kan saluran pernafasan, ya.
Kalau saluran pernafasan, berarti kita bicara tentang bersihan jalan nafas, gitu ya. Itu satu masalah paling superficial. Ke dalam lagi, perubahan pernafasan ini itu ada dikatakan pola nafas, ya. Pola nafas, kenapa pola nafas? Itu didukung oleh data-data adanya karakteristik perubahan dari pola nafas, gitu kan? Nah, pola nafas pada bayi baru lahir yang seperti apa? Ya, mulai dari frekuensi, kemudian pergerakannya seperti apa, gitu kan? Nah, di retraksi napas cuping hidung itu menunjukkan apa? Pola nafas atau yang lain? Apa kira-kira? Ya, hello. Ibu nih kayak ah, nggak bisa lihat kalian gitu ya. Kalau ibu ada di depan kalian, kan ibu bisa colek-colek tuh. Nyoleknya paling manggil doang, ya. Nah, apa yang ada di sini itu menunjukkan karakteristik pola nafas gitu. Satu yang bukan, ada sianosis. Sianosis itu kan berarti sudah ada gangguan perfusi jaringan gitu ya. Tapi sifatnya sianosis di mana? Ya nggak jelas juga nih sianosisnya di mana. Apa di bibir atau di mana? Di tangan gitu ya. Nah, yang jelas ketika bicara sianosis berarti sudah ada gangguan perifer. Sehingga dia akan sirkulasi ke arah apa ke arah ujung atau akral itu menurun dan yang terlihat sianosis. Masalahnya ketika kita bicara gangguan pertukaran gas, data masih tidak cukup, ya. Ketika kita bicara bersihan jalan nafas, ada nggak di sini yang menunjukkan adanya hambatan ketika jalan pernafasan? Nggak ada kan? Nggak ada slam, nggak ada ini gitu ya. Nah, yang paling tepat adalah data-data lebih mendukung kepada pola nafas tidak efektif gitu ya. Jadi itu yang harus kalian cermati. Ini pengecohnya adalah gangguan pertukaran gas. Kunci dari permasalahan gangguan pertukaran gas kenapa? Kenapa perlu ada AGD? Ya, kita tahu proses analisa gas darah itu adalah proses bagaimana pertukaran gas di dalam di dalam sel itu menggambarkan itu ya. Jadi kalau bicara gangguan pertukaran gas, berarti itu sudah terjadi gangguan pertukaran O2, CO2 di dalam sel. Dan itu hanya bisa dilihat secara objektif melalui hasil analisa gas darah. Gitu ya. Nah, itu aja kuncinya. Kalau Ibu, itu ada, kita pakai, iya, gimana? Ibu Bismil izin berpendapat boleh Ibu? Boleh dong. Tadi Silakan. saya jawabannya gangguan pertukaran gas sama kayak Monica karena adanya sianosis. Dimana yang saya ketahui bahwasanya sianosis itu terlihat biru di kulit atau di bibir, dimana itu artinya ada kekurangan oksigen di dalam darah. Nah, nanti kalau misalnya kita bertemu soal kayak gini lagi nih Bu, kan tidak ada data pendukung Iya. seperti AGD. Tapi kan ada tanda gejala sianosis, di mana artinya tadi ada gangguan oksigen di dalam darah atau si bayinya sudah hipoksia. Makanya saya gangguan pertukaran gas seperti itu, Ibu. Ya, makanya ada ketidakjelasan di sini ya. Mana porsinya yang paling besar terlihat karena juga di sini sianosisnya juga nggak jelas di mana gitu kan ya. Dan ini memang terjadi betul sekali kata Bismil ya. Cuma mana yang lebih kuat gitu ya. Kalau ibu kalau menurut kuncinya menurut kuncinya ya dia lebih cenderung ke arah data-data yang paling banyak mendukung dengan pola nafas ya. Jadi kalau bicara sianosis, nah itu sianosis itu masih ya betul bahwa itu terjadi pertukaran gas masih di tingkat superficial. Masalahnya itu harus didukung oleh data-data yang lebih valid ya. Data yang lebih valid untuk gangguan pertukaran gas itu adalah analisa gas darah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian ketemu yang seperti ini, nah pasti akan harus mm, ada nggak sih itu ya data akuratnya dari data penunjangnya. Nah, kalau itu disebutkan ada, dia bisa ya
Tapi kalau itu tidak ada, mana yang lebih kuat, yang mana yang lebih banyak mendukung, itulah yang kamu ambil gitu. Ya, walaupun analisisnya benar seperti itu. Ya, tapi data yang mendukung itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa terjadi gangguan pertukaran gas. Ya, jadi lebih ke arah resiko, gitu kan? Karena apa? Ada salah satu tanda yang menunjukkan gangguan pertukaran gas. Tinggal nanti resiko itu dibuktikan dengan evaluasi, ada nggak ya dimonitor tentang analisa gas darahnya, gitu ya. Seperti itu dulu sementara ya. Jadi nanti kalian juga pastikan lagi. Sekarang kan ada apa namanya yang di jari itu, apa istilah saturasi, ya. Nah, coba dicari ketika nanti ada saturasi oksigen. Apakah saturasi oksigen ini menunjukkan juga adanya apa kondisi pertukaran gas, ya? Ap- Karena dia saturasi oksigen gitu ya. Bicara oksigen itu kan berarti bicara bagaimana apa pembuluh darah itu banyak mengandung O2 atau tidak gitu. Nah, kalau ada itu kira-kira akan merubah permasalahan ini enggak? Ya. Jadi tolong takutnya gini, bukan takutnya. Kalau ada ditambahkan dengan saturasi oksigen, kira-kira lebih ke arah kemana permasalahan ini? Oke, itu ya. Nah, ini jadi pemikiran ya. Oke, kita lihat ada satu lagi. Nah, mana sih? Ini udah belum? Nah, ini paling gampang, paling sering ya soal ini. Ya, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Faizah, Faz, bacanya apa ya? Fazwah, Fazwa, Ibu. Fazwah. Ya, oke, Fazwah. Baca Ya, dulu Ibu. yang lain, silakan. Seorang bayi baru lahir menangis kuat, gerakan cukup aktif, ekstremitas tampak biru, frekuensi nadi 135 kali per menit, dan refleks bersin atau batuk baik. Berapakah nilai Apgar skor pada bayi tersebut? Jawabannya Wah, ada apa D9? D9, Ibu. Semuanya D ya. Wah, berarti soal ini gampang ya. Tadi ya, udah tahu ya. Nangis kuat, keranjung aktif, zona tomak biru. Udah, langsung dapat ya. Itu menit pertama ya. Tapi kalau kedua menit kelima dia harusnya berubah jadi 10 gitu ya. Nah, sekarang bayi baru lahir. Dikit lagi ya, case perutnya nanti sedikit aja. Yang kalian ketahui refleks apa aja sih? Ya, ada saking refleks, ada routing gitu ya. Ada Ada grafs refleksi. refleks, stepping gitu ya. Yang paling sering muncul, ada nggak dari soal sebelumnya tentang refleks? Biasanya gini, pada saat IMD, refleks apa saja dari bayi yang mendukungnya apa? RT Nayu, RT Nayu 1, RT Nayu 2, RT Nayu 3. Hilda, Hilda, Hilda 1, Hilda 2, Hilda 3. Ada kemana ya? Yusrina, ya. Siapa deh? Happy Nayu. Siapa yang bicara? Oh, ada. Ya, gimana? Jawabannya apa, Herti? Soal dari Ibu. Ya, apa Herti? Mohon izin Ibu. Kalau saya 9. Kenapa suaranya nggak kedengeran? Yang jelas. 9. Apa? Hah? Mohon Herti izin nggak Ibu, dengar suaranya terdengar Ibu. nggak ya? Terdengar Iya, Ibu? kedengeran jauh. Ya, udah lumayan. Soal dari Ibu apa? IMD Ibu. Ya, jawabannya apa? Refleks apa saja yang
me- menguatkan proses IMD, efek pada bayi baru lahir? Bisa. Ya, oke. Sekarang gini, kalau mau jawab, bayangkan bagaimana proses IMD gitu ya dari awal. Kira-kira apa yang terjadi pada bayi? Bayi taruhnya di mana sih? Tengkurap gitu kan? Dadanya. Di perut bayi, ibu, Iya, Ibu. perut ibu gitu ya. Terus apa yang Iya. terjadi dengan bayi? Mencari puting ya. Nah, sebelum nyari Pas puting dia nyari ini apa? Ya, dia kan akan bergerak gitu ya, kayak berontak, tangannya megang ibunya gitu ya, kakinya jejak-jejak, jejak-jejak ya. Pernah lihat videonya ya. Ketika dia bergerak, kakinya menempel badan ibunya, itu refleks apa yang terstimulasi ketika telapak kaki menempel pada badan ibunya? Refleks apa yang terstimulasi? Pak, yang di kaki. Babinski, Ibu. Nih, Babinsi mah atuh bukan. Yang kalau terusnya Refleks dia merangkak, melangkah, Ibu. nggak ada refleks merangkak. izin Apa? Bu, refleks Heeh. crawling Bu. Scrolling. Oh, Crawling. scrolling merangkak sama Crawling Bu, ya. crawling. Ya, Indonesianya apa, Kak? Scrolling itu kayak seperti apa? Ini deh, bahasanya kadang beda bahasa ya. Kamu tahu stepping reflex? Ya, itu kan ada di kaki. Jadi refleks melangkah. Ketika telapak kaki bayi ke badan ibu, dia akan menjejak, ya, seolah-olah dia akan melangkah gitu ya, menjejak, ya, menjejak kakinya sehingga ada proses seperti mendorong badannya ke atas, ya. Itu sangat sangat smooth gitu ya, jadi nggak terlihat secara jelas. Tapi ketika proses itu terjadi, dia akan coba seperti merangkak gitu ya. Apa yang dimaksud itu kali ya, crawling ya. Nah, itu kan di kaki, ya. Tangan sendiri dia akan menggapai-gapai kan. Ketika dia megang badan tubuhnya, tangan itu akan menempel ke ibunya. Terus apa yang terjadi? Refleks apa yang main di tangan itu? Apa? Grasp refleks, Bu. Grasp reflex, ya. Grasping reflex. Jadi refleks menggenggam. Jadi kaki menjejak, tangan menggenggam, itu sama aja seperti kita mau apa merangkak ke depan gitu ya. Nah, itu proses dia dari perut atau dada ibu terus melaju ke atas. Nah, kemudian ketika dia mencari pipinya nempel, dia kan mesti salah satu sisi gitu ya. Salah satu sisi kadang nempel ke badan ibunya, pipinya nempel. Ketika pipinya menempel di badan ibu, apa yang terjadi? Hmm? Refleks Routing. apa yang main? Pipi. Routing. Ro Routing. routing reflex ya. Routing reflex itu akan terstimulasi ketika ada sesuatu nempel di pipi sehingga dia akan menoleh gitu kan. Ya, terus menoleh dia balik ke kiri, kiri lagi apa yang sebelahnya lagi menoleh. Nah, pada saat ini kemudian dia mencium juga. Penciumannya juga mulai. Dia akan mencium bau yang sama dengan apa yang sebelumnya, ya. Yang itu hampir sama dengan bayi ciuman apa penciuman dia selama di dalam kandungan ibunya, ya. Dia akan mencari, pada akhirnya nanti dia ketemu. Kalau sudah ketemu puting susu ibunya, apa yang berperan di situ? Refleks apa? Sucking. Eh, Saking refleks ya, refleks Ibu. gitu ya. Jadi kalau nanti rata-rata soal-soal yang tentang refleks itu yang dikaitkan dengan bagaimana proses IMD, gitu ya. Kemudian nanti kalau kalau kayaknya soalnya nggak jauh dari seperti itu ya. Paling berkisar antara tadi Apgar score, kemudian bagaimana mencegah hipotermi, ya. Terus bagaimana perawatan tali pusat, ya. Kemudian IMD itu menjadi hal yang krusial seringkali muncul di dalam soal. Oke, terakhir kita akan bicara tentang ini sih gambar-gambar kamu boleh. Ini mau mau ibu kirim ke kalian. Nah, satu nih yang Case Pro mana sih Case Pro? Nah, ini ya.
Coba kita lihat sekilas tentang cash pro ya. Jadi kalau cash pro ini mainannya adalah tentang kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi itu mulai dari kanker ya, kanker dan sejenisnya, kemudian infeksi, keluarga berencana ya. Itu yang menjadi fokus. Jadi kalau bicara cash pro berarti kalian harus mempelajari tentang kanker. Bagaimana apa proses kanker. Kanker itu macam-macam ya. Kenapa dia ini salah ya? Ini ini ngaco nih. Saya minta bantuan AI untuk buat ini, tapi ini ngaco ya. Jadi kanker ini kaitannya enggak, ini kaitannya perdarahan. Bicara kanker ya, berarti kita bicara tentang ini abaikan nih ya, yang sisi kiri ya. Jadi jangan dipakai. Jadi bicara kanker itu adalah bicara tentang kanker serviks gitu ya, kanker payudara, kemudian kanker ovarium itu adalah kanker yang sering muncul pada sistem reproduksi. Yang paling kita lihat di dalam kanker ini itu adalah proses bagaimana penerimaan pasien terhadap penyakitnya ya. Biasanya ini ada kecemasan gitu ya. Kecemasan menjadi utama ya. Kemudian kalau berlanjut kanker ini dengan stadiumnya itu akan menimbulkan nyeri. Jadi kanker itu lebih ke arah nyeri ya. Bagaimana dia beradaptasi dengan nyeri sehingga ketika bicara nyeri pada kanker pasien dengan gangguan reproduksi, maka kalian bicara bagaimana caranya supaya pasien bisa memanage nyerinya dengan baik, ya. Sehingga keterampilan apa yang kalian harus perhatikan? Kalian harus bisa memberikan edukasi atau memfasilitasi untuk pengurangan nyeri dengan cara manajemen nyeri. Caranya bervariasi, ya. Bisa dengan taktil, bisa dengan terapi musik, aromaterapi, masase, ya. Semuanya itu prinsipnya ada, ya. Apakah ini merupakan distraksi, pengalihan, dan bagaimana proses pengalihan itu bisa terjadi sehingga menurunkan nyeri, itu kalau harus bisa pelajari. Dan bagaimana proses stimulasi ini menggunakan prinsip gate control. Seperti apa sih gate control? Ya. Nah, ini ya yang harus kalian coba untuk bisa menjelaskan. Ya, kalau ada ini sudah paham soal apapun tentang kanker, kamu tinggal babat habis itu. Ya. Jadi mudah buat kalian. Ya, termasuk infeksi menular seksual. Ya. Ini jangan dilihat ini ngaco banget nih. AI-nya nggak ini promnya aja yang nggak beres ya. Jangan dilihat, kalian lihat tengahnya aja ya. Jadi kita bicara tentang infeksi menular seksual. Ya, berjadi yang paling sering itu HIV/AIDS ya. HIV/AIDS itu menjadi fokus atau katakanlah eh, hal yang concern di dalam kesehatan reproduksi ya. Kaitannya dengan IVA nanti kalian belajar ya. Kemudian deteksi sekarang ada deteksi screening HIV, screening atau pemberian vaksin HIV ya. Itu sejak SD. Nah, itu program-program pemerintah yang mendukung jangan sampai infeksi terutama HIV ini menjadi eh, terbawa sampai dia dewasa kelak ya, karena sangat mempengaruhi. Nah, pada pasien dengan HIV/AIDS nanti kali keluar gimana sih perlakuannya terhadap bayi baru lahir ya? Apakah ibu dengan HIV/AIDS itu boleh menyusui bayinya? Ya, itu yang harus kalian pelajari. Ya. Nah, kaitannya dengan keluarga berencana. Kapan sih keluarga berencana dengan metode mantap itu boleh? Ya. Ya. Kemudian jenis-jenis apa sih yang tidak mengganggu produksi ASI? Ya. Kemudian kalau dia dengan komorbid hipertensi, kira-kira boleh nggak ya dia pakai eh, apa apa tuh yang susuk? Nah, susuk gitu ya. Atau dengan tablet hormonal ya. Itu seputar keluarga berencana. Jadi ini jangan dipakai ya. Ngaco. Nah, oke. Sekarang kita lihat soalnya.
Nah, mana soalnya? Cashpro. Nah, dia. Oke, kita coba ini X Cashpro yang mudah-mudahan bisa mewakili soal yang ada, tapi yang jelas kamu baca lagi ya. Oh, siapa ya? Siapa yang membaca? Ini kita posisinya udah 102 nambah. Nanti boleh Naswa di itu lagi ya, SS ya. Di siapa nih? Kok ada nama audio? Emang ada nama audio? Atika, Atika 1, Atika Iya, 2. Ibu. Oke, baca dulu Atika. Yang lain silakan menjawab di chat box. Iya. Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke poliklinik ginekologi dengan keluhan tidak dapat melakukan aktivitas seksual dalam 1 bulan terakhir. Disebabkan karena keputihan yang berbau, ada perdarahan, pasien merasa nyeri pada saat berhubungan sama suami istri. Apakah masalah keperawatan untuk kasus tersebut itu ada disfungsi seksual ibu yang B? Oke, B. Yang lain gimana? Cuma 2 yang jawab. 2. Oke. Raihan B, semua B. Amel B. Ya, oke. Sekarang kita lihat kata kuncinya. Mungkin dari Yeni. Yeni ada Yen? Yeni Chandra. Yeni Chandra. Izin ada Ibu, Oke, sekarang kenapa kamu milih disfungsi seksual? karena yang terdapat di soal ini ada keluhan tidak dapat melakukan aktivitas seksual dalam 1 bulan terakhir. Nah, perempuan ini juga mengalami keputihan yang berbau, ada perdarahan, jadi pasien ini merasa nyeri pada saat berhubungan suami istri. Ya, jadi sebenarnya ini kelihatannya ada masalah apa dari reproduksi? Ada? Kalau dia tadi tabel di tengah itu, dia kemana? Infeksi ya. Biasanya infeksi apa yang tanda-tanda gejalanya ada keputihan, perdarahan, ya. Nah, sekarang gini, yang kalian betul sekali ya. Ini terkait dengan karena ada clue-nya, ada apa? Gak nyeri pada saat berhubungan suami istri. Yang jelas itu terjadi disfungsi seks. Bukan lagi pola ya, bukan lagi resiko kan, tapi ada gangguan atau disfungsi seksual. Ini sudah kelihatan jelas pembedanya gitu ya. Tapi yang sekarang kamu kembangkan dari soal ini, kira-kira ketika pertanyaannya eh, apa spesifik ke arah masalahnya sebenarnya apa nih? Kenapa terjadi keputihan yang berbau atau perdarahan? Ini yang sering terjadi pada kasus apa? Ya, jadi atau gini, biasanya pada kasus-kasus infeksi itu kan infeksi banyak ya. Ada vaginitis, ada yang kaitannya infeksi karena hubungan seksual gitu ya, seperti chlamydia, gonorrhea gitu kan, Pancasila atau apalagi ya. Itu yang menunjukkan rata-rata ke arah ada vagina, ada cairan tubuh yang keluar dari vagina, ya. Karakteristiknya seperti apa? Kalau katakanlah dia seperti kental, ya, berbau seperti susu, gitu kan, kayak nanah. Nah, itu yang harus diperhatikan karena itu tingkat dari gangguan, ya. Tapi kita tidak melihat diagnosisnya, tetapi dampak dari seperti itu, ya. Kalau misalnya itu dampaknya adalah gangguan kenyamanan, ya, ya, dan nyeri. Nah, kalau terjadi nyeri, dampaknya kemana lagi? Jadi yang kalian akan analisis adalah dampak dari eh, atau respon dari penyakit yang dia derita, gitu ya. Jadi bisa aja nanti ada jawaban nyeri akut ini akan muncul dengan soal yang berbeda, ya. Gangguan rasa nyaman bisa muncul, ya, karena apa tadi permasalahannya itu banyak pada gangguan reproduksi, gitu ya. Oke, good. Kita maju lagi. Dikit lagi ya. Nah, ini silakan. Siapa yang mau baca? Mau dipanggil lagi? Siapa tuh? Ini aja. Hmm,
Ini nggak ada tingkatnya ya. Ya udah, sekarang kita ambil ini aja, Kansa. Kansa ada? Iya, Ibu. Ya, silakan dibaca Kansa. Yang lain jangan dia lagi yang jawab ya. Yang jawab nambah gitu loh. Kok dikit banget yang jawab. Ini jangan-jangan pada nggak monitor lagi. Kalau udah sering latihan sih nggak apa-apa lah. Tapi eh, kalau kalian bisa sharing di sini kan lebih baik. Ya, silakan. Kansa. Seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke Polikia dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil pengkajian diperoleh data nyeri yang dirasakan pada daerah simpisis. Nyeri seperti tertusuk benda tajam sehingga tidak mampu untuk aktivitas sehari-hari. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa? Ya, silakan isi. Udah masuk mulai dari siapa nih? Oh, udah mulai dari Aisyah ya. Bismillah. Jawabnya A. Semuanya A nih. Nah, kamu apa jawabnya, Kanza? Saya juga A, Bu. Oke, sekarang kenapa A? Coba jelasin Khairunisa. Khairunisa sama juga nggak atau beda jawabannya? Nisa. Oh, satu lagi ya. Nisa. Mana Nisa satu, Nisa dua, Nisa tiga? Ya ada. Khadijah udah belum? Khadijah udah ibu panggil belum? Khadijah. Khadijah satu, Khadijah dua. Ya, Ibu. Ada Khadijah? Ada, Bu. Ya. Kok kamu lemas? Enggak, Bu. Biasa Hmm. aja. Oke, suaranya kedengaran lemah. Silakan. Apa yang bikin kamu jawabannya apa, Khadijah? Jawaban saya A, Bu. Oke, kenapa A? Karena nyeri saat haid, Bu. Iya, kenapa dia harus kompres hangat gitu? Kok nggak dikasih, kok nggak yang B, yang C, atau D gitu? Atau E, Karena kan bisa semua. kompres hangat kan bisa mengurangi nyeri, Bu. Ya, gimana prosesnya? Betul, benar. Tapi prosesnya gimana? Karena pemberian posisi nyaman juga bisa juga mengurangi nyeri. Massase pada daerah simpisis, ya itu juga. Ya, Ini enggak, Bu, karena apa namanya, pembuluh darahnya jadi lancar. pembuluh darahnya lagi lancar. Oke. Kita pegang dulu. Nah, pendapat yang lain ada yang Izin, Ibu. menambahkan? Ya, silakan. Ini siapa? Bismillah, Ibu. Oke, Bismillah. Kenapa dilakukan kompres hangat itu rasionalnya karena pada saat kita haid kan hormon prostaglandinnya meningkat ya Ibu. Ini memicu kontraksi rahim sehingga pembuluh darahnya itu terjepit. Makanya diberikan kompres hangat yang fungsinya itu untuk vasodilatasi pembuluh darah. Hasil aliran darahnya lancar, oksigennya kembali masuk ke rahim, makanya nyerinya berkurang seperti itu Ibu. Oke. Kamu kiannya ini ya? Bukan Ibu, saya seatbelt. Sifat. Oke. Ya, benar sekali ya. Jadi apa yang disampaikan itu kaitannya dengan proses haid itu kan adanya di uterus gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa merelaksasi ya, kemudian memberikan uh, uh, apa apa tadi proses relaksasi itu jadi bisa membuat sirkulasi lebih baik gitu ya. Oke ya. Bisa menambahkan. Good. Kita lanjut satu lagi. Pas nih, satu lagi terus kita selesai. Nah, ini kontrasepsi yang terakhir. Silakan siapa? Fitri Alia. Ada Fitri Alia? Fitri satu, Fitri dua, Fitri tiga. Oke. Mana sih Deva? Deva Angela. Deva Angela satu, Deva Angela dua. Iya, sini Bu. Ya, silakan. Baca Iya lah. Ibu. Pak. Iya baik Ibu.
Seorang perempuan berusia 37 tahun datang ke Poliklinik KIA untuk melakukan konsultasi KB. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/80, frekuensi nadi 80, pasien memiliki 3 anak dan anak terkecil berusia 6 tahun. Apakah metode kontrasepsi yang sesuai dengan pasien tersebut? Oke, ya. Nih variasi ada D, ada E. Kamu apa? Yang lain mana nih? Ya. Ini apa, Kak? Jawabanmu apa? Halo. Izin Ibu, kalau Deva, AKDR. AKDR itu kan alat kontrasepsi dalam rahim ya. Ya. Iya Nggak Ibu. apa-apa variasi ya. Ada E, ada D. Nah, sekarang kita tanya yang E dulu. Yang E itu Kansa ya? Kansa Amanda ya? Ya, Kansa, apa alasanmu? Kenapa milih E? Halo, Iya, Bu. Kansa. Mm-mm. Itu kalau menurut saya kan pasiennya udah memiliki 3 anak, Bu. Terus anak Mm-mm. terkecilnya udah masih berusia 6 tahun. Nah, kalau Mm-mm. si AKDR ini kan efektif untuk jangka panjang, tapi masih bisa dilepas gitu untuk jika Mm-mm. ingin hamil lagi, Bu. Oh, jadi dia nggak apa-apa punya di dia dengan usia 37 tahun dia boleh punya anak lagi. Ya kan dengan kata gitu kan? Dasar ya? Ya nggak? Udah. Bener dasar. Udah. Ya, Kak, tadi saya Kansa. Ya kan? Berarti menurut kamu dia boleh punya anak lagi. Halo Kansa. Ini Ibu nge-like apa ya? Oh iya, Bu, nggak baca umurnya, Bu. Oke, ya sekarang coba kita lihat. Jadi hati-hati bacanya ya. Aidatul, kamu milih A. Kenapa? Enggak. Ini mah yang tadi ya. Safira. Safira milih D. Safira. Safira 1, Safira 2, Safira 3. Kamu Iya, Ibu. jawab. Mm-mm. Ada? Ada, Ibu. Ya oke. Kenapa kamu milihnya D? Kontrasepsi Karena mantap. karena di sini pasiennya sudah memiliki 3 anak dan anak yang terkecilnya ini berusia 6 tahun, Ibu. Mm-mm. Terus? Apalagi kenapa kontrasepsi mantap? Kan tadi siapa Kansa bilang boleh AKDR bisa punya anak lagi gitu kan? Biar dilepas bisa kalau dilepas dia mau program punya baby masih bisa gitu. Ayo alasannya tambahin atuh kalau ya Safira ada. Izin, Ibu. Mau nambahin nggak? Karena usia ibunya ini sudah berusia 37 tahun, Ibu. Usia resiko ya. Jadi Iya, ketika Ibu. kita memutuskan dia pakai apa, ingat dia dulu dari usia ya. Anaknya udah berapa? Gitu ya. Kemudian kondisi status kesehatannya, ada nggak hipertensi dan lain. Kalau ini kan nggak ada hipertensi, sebenarnya pengecoh ya. Boleh ya KDR, iya bener. Ya, kalau anaknya kurang dari 2 gitu ya. Nah, kasih AKDR. Jadi nanti dia anak kedua. Kan ada program juga nggak boleh banyak anak gitu. Bukan, maksudnya gini, maksimal anak itu berapa sih yang toleran gitu kan. Itu kan ada diatur nggak sih dia pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang penting itu dilihat ada nggak kondisi status kesehatannya aman. Jadi dia kalau aman tidak akan terpengaruh oleh apa itu hormonal dan sebagainya. Ketika dia sudah usia berisiko berapa sih? 35 tahun kan? Nah, kalau 35 tahun dia masih apa? Masih maksudnya gini, 35 tahun usia yang di atas 35 tahun berarti dia berisiko gitu kan. Tapi lihat di anaknya ya. Anaknya ada berapa? Kalau anaknya di atas 3, oke, berarti ini udah apa? Hitungannya dia udah eh, kalau dia pakai kontrasepsi tanpa ada penghalang atau apa kondisi yang memang memungkinkan ya itu kontrasepsi mantap. Tapi kalau nanti bicaranya ada faktor budaya, nah lain lagi gitu kan?
Misalnya suaminya tidak mengizinkan. Nah, alternatif apa yang perlu diambil? Nah, ini yang harus dipertimbangkan, ya. Oke, secara standar kontrasepsi mantap menjadi tujuan utama atau menjadi himbauan utama. Tapi ketika itu tidak bisa karena ada faktor budaya atau spiritual dan budaya, maka harus dicari alternatif lain, ya. Yang mana paling memungkinkan untuk bisa tadi bahwa ini bisa berlama, kemudian nggak susah harus tiap hari minum gitu kan, ya, dan efeknya lebih minimalis, ya. Itu boleh itu kita pakai jadi alternatif, ya. Kalau memang ada data bahwa ada faktor budaya yang mempengaruhi. Oke, gitu ya Kak ya. Nah, itu semua yang saya berikan ini sebenarnya hanya men-trigger aja, ya, dan tidak angka mati bahwa ini akan keluar. Tapi eh, apa saran dari saya, ya, pelajari kembali hal-hal yang krusial untuk fase postpartum itu apa, ya. Tadi postpartum berarti ada perubahan fisiologis sama perubahan fisik psikologis. Itu yang harus diperhatikan. Biasanya ke arah uterus gitu kan. Uterus perineal, ya, terus aktasi atau payudara. Nah, itu postpartum. Jadi pelajari itu, kalau itu udah oke, kamu udah menjadi mungkin 16 pertanyaan untuk maternitas benar semua. Itu ya, bayi baru lahir juga gitu. Seputar refleks, seputar hipotermi, ya, kemudian laktasi juga, ya. Dan kalau bicara Kespro, KB itu menjadi hal, karena KB salah satu tujuan kompetensi kalian juga ada di situ, edukasi, ya. Kemudian dengan permasalahan eh, apa respon-respon dari yang menyebabkan gangguan tidak nyaman disfungsi seksual, nyeri, ya, itu kalau bicaranya paliatif. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke ya, mudah-mudahan semuanya bisa lulus, ya, UKOM-nya tanpa ada kendala, nggak harus jadi retaker gitu ya. Eh, Kita mendoakan semua kalian bisa berhasil, ya, dan upaya itu datangnya dari kalian, ya, kalianlah yang bisa mengupayakan bahwa proses UKOM ini berhasil dengan baik, ya. Baik, sampai di sini saja, ya. Sekali lagi good luck everyone, mudah-mudahan sukses, uji UKOM-nya sukses, dan kalian bisa menjadi perawat profesional lulus, kita menjadi teman sejawat nanti, ya. Oke, sampai di sini saya rasa saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Wita. Saya ya, Kak. Oke, sukses semua ya. Good luck Iya, Bu. everyone. Sukses. Terima kasih, Bu. Barakallah. Selamat.